Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haji Pratama. Kali ini kami akan memberikan sebuah presentasi tentang bagaimana sih caranya santri menjadi content creator. Jadi sobat pelatihan, mari simak pelatihan ini agar teman-teman santri di seluruh Indonesia menjadi seorang content creator. Karena apa? Menjadi content creator ini adalah sebuah profesi yang ternyata saat ini banyak banget mendatangkan keuntungan dan juga bisa membawa kita menjadi orang yang jauh lebih bermanfaat. Nah, kira-kira gimana sih caranya kita menjadi seorang content creator khususnya santri? Maka sobat pelatihan, ayo kita simak pelatihan kita hari ini. Untuk materi pembahasan kita akan ada beberapa hal penting bagi santri untuk menjadi content creator. Ada apa aja sih? Yang pertama, kita akan mempelajari sebuah storytelling dan pelatihan penulisan naskah, kemudian ada editing dan produksi video, lalu ada manajemen media sosial, dan juga yang terakhir ada dasar-dasar SEO atau search engine optimizing. Oke, sobat pelatihan, untuk gimana caranya menjadi content creator, kita itu harus mempunyai ini namanya. Kuncinya adalah post. Kita harus ngepost di sosial media. Tapi bukan hanya sekedar posting ya. Post itu apa sih? Nah, P yang pertama itu adalah peka. Kemudian kita harus menjadi seorang yang observer atau mampu mengobservasi segala bentuk ide, segala bentuk fenomena yang ada di sekitar kita, dan juga mempunyai mindset strategik. Dan strateginya nggak cukup, tapi kita juga harus take action. Nah, kira-kira peka itu apa sih? Kita harus jeli dalam membaca dan menganalisa informasi yang berkembang, bisa beradaptasi dan mampu mengikuti tren yang terus berubah dan sangat cepat. Jadi kuncinya kita harus adaptif, karena kunci seorang makhluk hidup bisa bertahan hidup adalah adaptable. Jadi proses adaptasi terhadap perubahan perubahan apapun, ya, perubahan isu, perubahan tren dan lain sebagainya. Kemudian observatif. Jadi observatif ini kita harus memiliki kemampuan atau kecenderungan untuk mengamati dengan cermat dan teliti. Jadi harus tahu detail-detailnya. Jadi orang yang observatif biasanya sangat memperhatikan detail sekelilingnya dan mampu menyerap informasi dengan baik melalui pengamatan. Jadi misalnya nih kita lagi mendengar isu kebersihan pesantren. Nah, itu peluang tuh. Kita harus bisa menganalisa, oh ternyata pesantrenku ini agak kotor. Nah, kita mengobservasi, kira-kira kotornya itu apa sebabnya. Nah, detail-detail itu kita kumpulkan menjadi bahan. Ternyata masih banyak santri-santri yang membuang sampah sembarangan, kemudian kurangnya infrastruktur untuk kita membuang sampah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, itu kita coba untuk breakdown menjadi sebuah konten. Setelah kita observasi, lalu kita susun strateginya seperti apa. Jadi kita akan mempunyai pendekatan atau perencanaan yang dibuat dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang dengan cara-cara terbaik untuk mencapainya. Jadi setelah kita observasi, kemudian kita susun tuh strateginya. Lalu apa? Yaitu take action. Jadi if you want to reach your goals, you need to take the action. Jadi mengambil tindakan atau melakukan langkah-langkah tertentu untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan masalah. Jadi kunci untuk menjadi seorang santri kreator adalah pos, peka, observatif, strategik, dan yang terakhir adalah take action. Jadi semoga sobat pelatihan santri di Indonesia mampu untuk mengaplikasikan pos ini di tempat sobat pelatihan masing-masing. Oke, kita next. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari kunci jadi seorang santri kreator, bukan hanya sekedar mampu post aja, tetapi kita juga harus mampu menguasai storytelling. Jadi storytelling ini kan kalau kita berbicara story, itu adalah cerita ya. Jadi bagaimana kita bisa mampu menyampaikan cerita. Jadi teman-teman, sobat pelatihan, apa sih storytelling? Jadi storytelling itu adalah sebuah teknik untuk menyampaikan informasi atau pesan melalui narasi yang menarik. Jadi contohnya yang tadi saya sampaikan yaitu adalah bagaimana kita peka terhadap lingkungan pesantren kita yang ternyata kotor tuh. Kemudian kita mengobservasi poin-poinnya. Poin-poinnya adalah ternyata
pesantren saya kurang bersih, ada masih banyak santri yang membuang sampah sembarangan, kemudian kurangnya infrastruktur kebersihan, dan kesadaran dari lingkungan yang ada di pesantren. Nah, dari situ kita menyusun strateginya. Kita buat konten yang konten itu misalkan berupa storytelling. Jadi kita susun tuh ceritanya dan lain sebagainya. Kemudian kita bungkus menjadi sebuah produk konten yang itu bisa kita deliver kepada halayak banyak. Nah, apa aja sih teknik-teknik storytelling? Yang pertama ada teknik komunikasi. Jadi seni menyampaikan pesan melalui cerita yang melibatkan karakter, alur, dan konflik untuk menarik perhatian dan menciptakan ikatan emosional dengan audiens. Nah, misalkan teman-teman sobat pelatihan ingin menjadi seorang content creator yang aware terhadap kebersihan, maka teman-teman harus bisa tuh menjadi atau memberikan konten yang itu mengedukasi gimana sih caranya membuang sampah sembarangan, kemudian bagaimana sih menjaga lingkungan agar tetap bersih, dan bukan hanya berhenti di situ, tetapi bagaimana teman-teman sobat pelatihan mampu sampai menyampaikan sebuah isu mendaur ulang sebuah sampah. Nah, itu teman-teman harus mampu menguasai teknik komunikasinya. Kemudian storytelling bisa digunakan juga terhadap bisnis dan pemasaran. Jadi metode menyampaikan pesan atau nilai produk melalui kisah yang menarik untuk membangun koneksi dengan audiens dan membuat quote branding. Nah, ini agar para pelaku bisnis atau pemasaran itu bisa engage dengan konsumen ya. Jadi kalau kita menggunakan storytelling di dalam dunia bisnis pemasaran, maka kita juga harus melakukan riset mendalam tentang bagaimana customer behavior kita itu seperti apa, dan kemudian kita bisa mempunyai basis data untuk membuat sebuah konten bisnis pemasaran terkait storytelling. Dan yang terakhir itu biasanya adalah pengungkapan budaya. Nah, ini biasanya diterapkan di dalam pembuatan sebuah dokumenter, kemudian TVC, atau konten-konten yang muatannya menginformasikan sebuah kebudayaan atau proses berbagi tradisi, sejarah, atau pengalaman yang diwariskan secara lisan atau tertulis. Dan ini bisa membantu melestarikan budaya dan membentuk identitas. Nah, jadi storytelling itu sebenarnya banyak banget, tetapi tiga ini yang paling sering digunakan dalam mengemas sebuah konten. Jadi, sobat pelatihan, teman-teman santri yang ada di seluruh Indonesia, harus diingat bahwa storytelling ini adalah sekarang menjadi kekuatan konten agar audiens itu bisa berlama-lama dan juga bisa engage dengan konten yang kita buat. Jadi harus mulai belajar tuh bisa mengemas cerita, bercerita, dan lain sebagainya. Oke? Nah, kira-kira sobat pelatihan, kalau lihat gambar ini, apa tuh interpretasi yang teman-teman tangkap? Ini ada dua orang santri yang sedang mengaji dan membaca sebuah kitab ya, dan juga me, ya, melakukan interaksi dan saling senyum. Itu interpretasi kita ketika kita melihat gambar ini. Tetapi ketika gambar ini diberikan sebuah narasi dan juga cerita, maka itu akan berbeda, dan kita sebagai pembaca atau sebagai viewers itu akan terhanyut oleh cerita yang kita coba buat di dalam rangkaian ke konten ini. Jadi saya bacakan ya, mungkin tidak kelihatan. Jadi hari ini mereka bukan hanya sedang menghafal teks suci, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kehidupan dalam hati mereka. Dengan pakaian khas santri dan peci di kepala, mereka memulai perjalanan panjang menuju ilmu dan kebijaksanaan. Bagi mereka, belajar bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi panggilan jiwa. Setiap halaman yang mereka buka adalah jendela menuju pemahaman yang lebih dalam. Bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang kehidupan. Persaudaraan mereka tumbuh di tengah ketenangan pesantren, dalam semangat saling mendukung dan kebersamaan yang kuat. Nah, ini adalah salah satu contoh apabila sebuah foto yang tadi awalnya itu hanya kosong, kemudian kita beri narasi yang membangun, yang positif, yang memberikan sebuah harapan agar penonton itu ketika membaca atau melihat gambar ini itu bisa terhanyut dalam rangkaian kata-kata yang sudah kita susun. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh storytelling yang bisa kita sampaikan melalui teknik komunikasi penulisan atau copywriting. Oke, mari kita lanjutkan. Oke, nah selanjutnya adalah elemen-elemen kunci dalam storytelling. Jadi ada beberapa keyword lah istilahnya. Jadi
Jadi ada beberapa elemen yang itu termuat dalam storytelling. Kira-kira apa ya? Oke, kita simak. Nah ini, ada banyak sebenarnya, cuman dari beberapa bagian ini, storytelling bisa memegang peran penting dalam menciptakan ikatan emosional antara konten dan audiens. Jadi, kunci dari storytelling adalah membentuk sebuah engagement atau keterikatan dalam sebuah konten kita. Apa saja sih? Yang pertama adalah karakter. Jadi tokoh utama yang menjelaskan cerita dan menciptakan hubungan emosional dengan audiens. Jadi contohnya yang gambar yang sebelumnya tadi itu ada karakternya tuh. Ada dua tokoh utama yang mereka saling berhadapan-hadapan, kemudian mereka saling berbagi senyuman dan membaca kitab dalam sebuah majelis pengajian. Kemudian ada latarnya, jadi latarnya di latar pesantren, kemudian dengan lighting setup yang itu sangat dramatikal, kemudian itu bisa salah satu kekuatan agar visualisasi sebuah konten itu juga menarik. Kemudian ada konflik, kemudian juga ada tema. Kalau konflik ini biasanya kalau berbicara sebuah film ya, atau film video panjang yang itu iklan, yang itu biasanya adalah sebuah masalah atau tantangan yang menjadi karakter agar membuat cerita itu dinamis, jadi ada fluktuasi emosionalnya. Kemudian ada juga tema, jadi pesan atau makna utama yang ingin disampaikan melalui cerita. Lalu adalah titik puncak, ini bagian yang paling menegangkan, di mana konflik mencapai puncaknya sebelum penyelesaian. Jadi, oh ya, ini ada juga alur. Ini adalah rangkaian peristiwa dari awal konflik hingga penyelesaian yang membentuk cerita. Lalu ada dialog dan narasi. Ada banyak, tetapi kalau kita berbicara konten snackable konten atau istilahnya konten yang ringan, itu kita biasanya hanya 3 ini. Jadi kita bisa memberikan pesan, kemudian temanya ditentukan, dan konfliknya apa. Kayak tadi, contoh yang saya ceritakan di awal itu sahabat pelatihan, kalau kamu ingin menyampaikan bagaimana bijak, menjadi santri bijak dalam menjaga kebersihan pesantren, nah itu adalah salah satu premisnya. Jadi itu premisnya udah ketemu tuh. Aku pengen menyampaikan pesan bahwa aku itu adalah seorang santri yang ingin menjaga kebersihan. Jadi temanya ditentukan tuh. Temanya adalah menjaga lingkungan pesantren agar tetap hijau. Kemudian konfliknya apa kira-kira? Konfliknya adalah ternyata banyak teman-temanku di pesantren ini masih buang sampah sembarangan tuh. Masih nggak peduli terhadap kebersihan lingkungannya. Nah itu teman-teman sudah menjadi, nanti dikemas tuh menjadi sebuah storytelling. Jadi konfliknya adalah kita seorang santri yang sedih melihat pesantren kita kotor, kemudian kita mempunyai sebuah pesan untuk bagaimana pesantrenku ini harus menjadi pesantren yang bersih, dan kita bisa membuat sebuah konten yang itu bisa menginspirasi dan juga mengevaluasi lingkungan sekitar terdekat kita. Kira-kira seperti itu. Demikian sobat pelatihan, itu tadi adalah materi santri menjadi content creator. Kita akan lanjut di materi yang berikutnya.